Tema 5B, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Kemarin kalian sudah membahas mengenai subtema 1. Sekarang kita kembali lagi lanjut untuk subtema 2. Pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Faktor IPA. Faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia. Jadi pernapasan manusia dipengaruhi oleh faktor di bawah ini. Pernapasan manusia frekuensinya itu adalah pada saat ekspirasi dan inspirasi ya nak, yaitu pada saat masuk inspirasi, ekspirasi keluar. Jadi kan manusia dalam pernapasan kan menghirup dan mengeluarkan udara ya. Nah, itu yang mempengaruhi yang pertama faktor fisik. Faktor fisik itu ada umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh dan aktivitas tubuh. Itu maksudnya adalah seperti ini. Untuk umur, frekuensi pernapasan anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Ya. Terus jenis kelamin, itu dengan jenis kelamin. Jadi, laki-laki frekuensi pernapasannya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Suhu tubuh, posisi tubuh, maksudnya posisi tubuh berdiri dengan duduk itu berbeda frekuensinya. Lebih tinggi berdiri dibandingkan duduk. Dan aktivitas tubuh, maksudnya kalau misalnya kalian atlet dengan orang pekerja biasa itu berbeda. Atlet dia frekuensi pernapasannya lebih tinggi dibandingkan orang yang bekerja biasa ya. Yang kedua faktor emosi. Faktor emosi itu contohnya misalnya orang yang emosi dia frekuensi pernapasannya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak emosi atau yang normal. Jadi kalau orang emosi, jadi dia frekuensinya lebih banyak, ya. Macam gangguan pernapasan pada manusia itu ada di buku kamu. Kamu bisa baca di buku kamu di halaman 44 itu memang ambil dari buku kamu ya. Contohnya yang pertama tuberkulosis atau paru-paru, bronkitis, pneumonia, influenza, dan flu burung. Di situ dijelaskan penyebabnya apa saja, bakteri-bakterinya apa saja. Penjelasannya misalnya tuberkulosis, penyakit infeksi pada paru-paru disebabkan oleh bakteri. Bronkitis, penyakit peradangan pada lapisan cabang tenggorokan. Pneumonia, penyakit peradangan pada paru-paru terutama bagian alveolus. Influenza, penyakit menular melalui cairan keluar dari hidung. Itu yang sering dikatakan flu ya. Dan flu burung penyakit berbahaya dan dapat menular disebabkan oleh virus yang menyerang unggas. Nah, di sini pun dijelaskan gejalanya, contohnya batuk berdahak, terus sulit bernapas, demam sakit kepala, batuk, hidung berair gitu ya. Nah, itu bisa kamu lihat di buku kamu juga ada. Pernapasan, penyakit berbahaya pada sistem pernapasan, contohnya ISPA. ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut. Laringitis, sejenis radang yang menyerang organ pernapasan. Radang amandel, penyakit sejenis dengan laringitis. Hipoksia, penyakit sistem pernapasan yang disebabkan oleh kurangnya oksigen dalam tubuh sehingga mempengaruhi fungsi organ lain. Itu juga ada di buku kamu. Itu ambil dari buku. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia. Oke, kemarin kalian sudah belajar mengenai Simba kan? Yang pertama, kata penting yang berkaitan dengan informasi teks disebut kata kunci. Jadi kalau misalnya dalam teks ada kata-kata penting, itu kata kunci dari teks tersebut. Kata kunci dapat diidentifikasikan dengan menggunakan pertanyaan Simba. Simba sudah belajar kemarin. Apa, di mana, kenapa, siapa, bagaimana, mengapa, kan? Yang ketiga, mengurutkan peristiwa berfungsi memperjelas alur yang terdapat dalam teks, terutama pada teks narasi. Jadi kalau misalnya kita lihat teks kadang-kadang ada peristiwanya, misalnya begini. Dalam teks kamu lagi menjelaskan tentang olahraga pagi. Awalnya kamu bangun pagi kamu misalnya gosok gigi kamu pergi menjemput teman kamu dulu. Terus habis itu kamu lari pagi ke taman. Jadi ada urutan teksnya ya.
atau urutan peristiwanya. Menceritakan kembali isi teks juga dapat dengan membuat pertanyaan dengan adik simba. Jadi kalau misalnya kamu mau menceritakan kembali, ada teks, kamu mau baca, setelah itu kamu ingin menceritakan ke orang, kamu juga bisa juga dengan membuat pertanyaan adik simba. Jadi, dari sini, urutannya ke sini, ke sini. Jadi nanti kamu bisa menceritakan sesuai dengan urutannya itu ke orang lain. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, bahasa baku ini itu sering yang dalam teks-teks yang di buku itu menggunakan bahasa baku. Nah, bisa juga kalau misalnya kamu lagi pidato, ceramah, itu menggunakan bahasa baku. Contoh bahasa baku atau kata baku dan tidak baku ya. Kata baku ini kadang-kadang kita suka salah menulisnya. Kata baku izin pakai Z, kata tidak bakunya izin. Nah, kadang-kadang kan kalian tulisnya pakai J. Nah, sebenarnya benar itu pakai Z. Yang kedua, infeksi. Infeksi itu pakai F. Nah, terkadang kita tulisnya pakai V, tidak baku. Jadwal, itu bakunya jadwal, tidak bakunya jadwal. Nah, ini juga nih, sering salah nih. Kata bakunya sistem, kata tidak bakunya sistem. Ini lagi, kata baku praktik, tidak baku praktek. Nah, kan sering tuh kalau misalnya kamu lihat tuh di dokter-dokter praktek dokter gitu. Sebenarnya kata bakunya adalah praktik. Terus kwitansi, pakai W, kwitansi, bukan U, bukan kwitansi, ya. Ijazah pakai Z, bukan pakai S. Nah, itu salah satu contoh kata baku. Masih banyak kata baku yang lain, tapi ini salah satu contohnya. Muatan SBDP. Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Nah, kalau bisa dalam tarian, kamu suka lihat orang-orang tuh pakai baju, ada pakai selendang, ada bawa piring, ada bawa kipas, ada pakai di kepala. Nah, itu yang disebut dengan properti. Salah satu unsur pendukung dalam tari. Properti tari adalah benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu gerakan tari. Nah, misalnya tari piring, udah pasti nanti dia bawa piring, ya. Nah, itu contohnya. Fungsi properti tari adalah untuk menambah keindahan tarian atau menyampaikan pesan serta makna pada suatu tarian. Nah, ada juga kan yang kalau misalnya properti tari itu selendang. Nah, itu juga ada maknanya. Selain indah juga ada maknanya juga. 4. Persiapan yang harus diperhatikan sebelum mementaskan tarian. Yang pertama, pemilihan tarian. Jadi kalian pilih dulu tariannya apa. Yang kedua, mempersiapkan unsur pendukung. Misalnya, tarik kipas, baca tata busananya gimana, propertinya bagaimana, riasannya bagaimana, nah pemilihan iringannya juga bagaimana. Nah, itu dipersiapkan. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada contoh properti pada tarian. Tari payung berasal dari Sumatera Barat. Ya, properti yang digunakan adalah payung. Tari legong berasal dari Bali. Properti yang digunakan adalah kipas. Tari topeng berasal dari Cirebon. Properti yang digunakan adalah topeng. Tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Properti yang digunakan adalah selendang. Nah, seperti itu ya, properti. Nah, biasanya juga kadang-kadang properti lebih dari satu. Kayak misalnya kamu lihat tari payung, ada payung. Terus dia juga memakai yang di kepalanya, bisa juga, ya. Kayak tari legong, kan pakai kipas tadi dibilang ya. Nah, selain kipas dia juga pakai yang di kepala. Gitu. Jadi properti bisa lebih dari satu. Muatan IPS. Jenis usaha dibagi menjadi dua, yaitu usaha perseorangan dan usaha kelompok. Usaha perseorangan itu maksudnya unit ekonomi yang dikelola pemiliknya sendiri. Dia punya modal sendiri dan dia punya milik sendiri. Contohnya misalnya warung, toko, bengkel, salon, itu bisa. Itu namanya usaha perseorangan. Kalau usaha kelompok yaitu usaha yang dikelola oleh sekelompok pemodal dan berbentuk berusaha. Nah, biasanya kalau misalnya usaha kelompok ini, dia pemiliknya lebih dari satu. Nah, misalnya PT apa? Misalnya PT Samsung. Nah, itu kan karena PT juga besar,
Jadi pemiliknya bisa lebih dari satu. Kan? Yayasan apa misalnya, itu bisa lebih dari satu. Nah, nanti kalau misalnya usaha kelompok, itu nanti setiap hasil yang dapat perusahaan dibagi kepada para pemilik perusahaan, jadi bagi keuntungannya. Dua, kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang. Contoh, ada suatu home industry dalam pembuatan baju seragam. Nah, itu namanya kegiatan industri. Ya, dia membuat sesuatu. Atau misalnya membuat boneka, home industry membuat boneka, itu namanya juga kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Menyalurkan, tadi kan pembuatan baju, terus yang menyalurkan itu maksudnya pakai seragam yang telah jadi, dipasarkan ke toko atau ke pasar. Itu namanya distribusi. Jadi barang yang udah jadi, ya supaya ini barang bisa laku, nah kita harus distribusikan kemana? Bisa ke toko, bisa ke pasar, bisa langsung ke orang, keliling-keliling, boleh. Itu namanya kegiatan distribusi. Yang ketiga, kegiatan konsumsi adalah kegiatan mengkonsumsi atau menggunakan barang. Nah, seperti kita datang ke pasar, kita mau beli baju seragam untuk digunakan sekolah, itu namanya kegiatan konsumsi. Nah, kita dikatakan konsumen, orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Jadi kita membeli barang untuk kita pakai, itu kegiatan konsumsi. Muatan PKN, tanggung jawab menjaga kebersihan udara. Oke, kemarin kan debat itu tentang tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Nah, sekarang saya akan jelaskan mengenai tanggung jawab, kewajiban, hak menjaga kebersihan udara. Tanggung jawab kita adalah mengurangi asap kendaraan. Nah, bagaimana mengurangi asap kendaraan? Kita bisa bersepeda atau berjalan kaki kalau misalnya dekat, ya. Terus tidak membakar sampah, bisa juga. Atau misalnya kalau misalnya kita bisa naik angkutan umum, bisa juga ya. Jadi tanggung jawab kita menjaga kebersihan udara, mengurangi asap kendaraan, bersepeda atau berjalan kaki, tidak membakar sampah. Yang kedua, kewajiban menjaga kebersihan udara. Apa kewajiban kita? Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan, melakukan penanaman pohon, ini udah jelas ya, penanaman pohon, menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi penggunaan gas kimia, mengurangi asap pabrik, yaitu pengusaha-pengusaha lah kalau mengurangi asap pabrik ya. Yang ketiga, hak memperoleh udara bersih. Nah, kalau kita sudah menjaga udara bersih, nah kita dapat menikmati hak kita, itu menikmati lingkungan sehat, terbebas dari pencemaran lingkungan, memperoleh udara yang bersih dan sehat, memperoleh lingkungan yang sehat dan nyaman, dan terbebas dari penyakit. Banyak nih penyakit dari udara kan, dari pernapasan lah segala macam, karena banyak banget penyakit itu yang dari udara. Penerapan hak kewajiban tanggung jawab dalam musyawarah. Kita juga sudah belajar mengenai musyawarah. Musyawarah di mana adalah untuk mendapatkan suatu keputusan demi kepentingan bersama. Kewajiban kita menghargai pendapat orang lain, menghormati perbedaan pendapat antar peserta musyawarah, mengangkat tangan sebelum berbicara, melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Nah, biasanya dengan banyak peserta itu banyak juga yang pendapat-pendapat yang dikeluarkan. Nah, kita harus menghargai, kita harus menghormati. Terus bila kita ingin berbicara, angkat tangan. Jadi jangan langsung mengelak bila orang sedang berbicara. Tanggung jawab kita dalam musyawarah, melaksanakan keputusan musyawarah dengan sungguh-sungguh, menaati tata tertib musyawarah dan menghargai hasil keputusan musyawarah. Jika sudah dapat keputusan, kita melaksanakan keputusan tersebut, menaati tata tertib musyawarah dan menghargai hasil keputusan musyawarah. Jadi jangan hasilnya tidak sesuai dengan hati kita jangan bertindak sesuka hati kita, tapi menghargai, karena musyawarah itu demi kepentingan bersama. Yang ketiga, hak kita dalam musyawarah
Menyampaikan pendapat atau saran, kita boleh menyampaikan pendapat. Memberikan kritik terhadap hasil keputusan musyawarah, kita boleh memberikan kritik, boleh. Apalagi kalau misalnya kritiknya membangun, itu boleh. Yang ketiga, memperoleh hak yang sama dengan peserta lain. Jadi karena musyawarah untuk kepentingan bersama, jadi memperoleh hak yang sama dengan peserta yang lain. Nah, itu tadi mengenai kewajiban tanggung jawab dan hak dalam bermusyawarah ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Mem mengenai subtema 2. Bila ada yang tidak mengerti, kalian bisa mengulang lagi video dari Mem dan kalian boleh membaca buku kalian tentang subtema 2 karena semua di situ ada di situ yang merangkum di sini ya. Oke, selamat pagi.